Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya dan kelompok saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, bukan untuk mempresentasikan perasaan saya ke dia. Oke, langsung saja tanpa basa-basi. Presentasi pertama akan dipresentasikan oleh Rina Widayati. Silakan. Di sini ada pembahasan di bagian latar belakang diadakannya perundingan Renville. Pada dasarnya perundingan Renville merupakan perundingan yang dilaksanakan antara pihak delegasi Indonesia Belanda, yang dimana tujuan awal diadakannya perundingan ini adalah guna menyelesaikan segala pertikaian dan sengketa yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 21 Juli 1947 telah terjadi peristiwa berupa penyerangan yang telah dilakukan Belanda terhadap Indonesia, yang dimana penyerangan tersebut terkenal dengan agresi militer. Terjadinya agresi militer disebabkan perselisihan pendapat sebagai akibat perbedaan penafsiran ketentuan dalam persetujuan sehingga terjadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Desa. Mengetahui penolakan yang telah diberikan Indonesia terhadap keinginan Belanda, maka sehari sebelum dilaksanakannya ada sudahan pertama pada tanggal 21 Juli 1947, pada tanggal 20 Juli 1947, tepat satu hari sebelumnya, Belanda menyatakan bahwa Belanda telah tidak terikat dengan perjanjian Tiga Janji yang telah disepakatinya pada tanggal 25 Maret 1947. Maka sehari setelah menyatakan perihal tidak terikat atas perjanjian Tiga Janji, maka besokan harinya tepat pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan serentak terhadap daerah-daerah Republik. Dan serangan militer ini dikenal sebagai agresi militer Belanda pertama. Untuk mengawasi pelaksanaan penghentian tembak-menembak dan mencari penyelesaian sengketa secara damai, Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah komisi jasa baik, yang kemudian dikenal sebagai Komisi Tiga Negara atau KTN, di mana tugas utama KTN ini adalah menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda guna mencapai suatu perdamaian. Adapun negara-negara yang masuk ke dalam anggota KTN diantaranya ada Belgia, Australia, dan Amerika Serikat. Wakil Belgia dalam KTN adalah Paul van Zeeland. Wakil Australia dalam KTN adalah Richard Kirby, dan wakil Amerika Serikat dalam KTN adalah Dr. Frank Graham. Pada awalnya, masalah yang timbul dalam menghadapi persoalan yang terjadi di antara Indonesia dengan Belanda adalah mengenai tempat dilaksanakannya kembali suatu perundingan baru. Belanda mengusulkan tempat perundingan di Jakarta, namun ditolak oleh Republik Indonesia yang menginginkan suatu tempat yang berada di luar daerah kedudukannya. Lalu atas usul KTN, perundingan dilakukan di atas sebuah kapal berangkut pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Renville. Perundingan ini akhirnya berhasil dimulai, yaitu pada tanggal 8 Desember 1947 di atas kapal Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Syarifudin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, seorang Indonesia yang memihak Belanda. Meskipun sudah tercapai persetujuan di atas kapal Renville, tembak-menembak belum juga berhenti, sementara KTN praktis tidak berdaya. Pada tanggal 9 Januari 1948, Belanda menyampaikan ultimatum kepada Republik Indonesia untuk segera memasukkan sejumlah daerah yang luas dan menarik TNI dari daerah-daerah gerilya ke Yogyakarta. Dan di dalam suasana seperti itu, perjanjian Renville akhirnya ditandatangani tepat pada tanggal 17 Januari 1948. Disusul dengan instruksi penghentian tembak-menembak pada tanggal 19 Januari 1948. Dan presentasi selanjutnya kami lanjutkan bagian presentasi. Ini perundingan Renville dan orang-orang yang berperan di dalamnya. Untuk melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Dewan Keamanan PBB dalam pertemuan di Sydney pada tanggal 20 Oktober 1947, KTN memutuskan bahwa tugas mereka di Indonesia adalah untuk membantu menyelesaikan sengketa antara Republik Indonesia dan Belanda dengan cara damai. Kemudian KTN berusaha menetapkan Indonesia dan Belanda dengan cara damai.
Medan, Sumatera Utara 27 April 1907. Meninggal di Surakarta, Jawa Tengah 19 Desember 1948. Pada umur 41 tahun adalah seorang tokoh Indonesia, mantan Menteri dan Perdana Menteri pada awal berdirinya negara Indonesia. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo, seorang Indonesia yang memihak kepada Belanda. Setelah diadakan serangkai pendekatan lagi, perundingan akhirnya menerima saran-saran KTN yang pokok-pokoknya adalah: 1. Segera dikeluarkan pemerintah penghentian tembak-menembak di sepanjang garis Kambo. 2. Penghentian tembak-menembak segera diikuti dan perjanjian perletakan senjata dan pembentukan daerah-daerah kosong militer demilitarized. Lalu presentasi selanjutnya akan dibacakan Faisal. Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda sebelumnya pada tanggal 17 Agustus 1947 sepakat untuk melakukan gencatan hingga didatangi persetujuan Renville. Tapi pertempuran terus terjadi antara tentara Belanda dengan berbagai laskar-laskar yang tidak termasuk TNI. Dan sesekali oleh pasukan TNI juga terlibat baku tembak dengan tentara Belanda, seperti yang terjadi antara Karawang dan Bekasi. Perundingan terus dilakukan sehingga sampai akhirnya tercapai suatu persetujuan yang dikenal sebagai Perjanjian Renville. Namun meskipun sudah tercapainya persetujuan di atas kapal Renville, tembak-tembakan belum juga berhenti sementara KCN praktis tidak berdaya. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa Belanda tetap menyerang Indonesia walaupun dikeluarkan pemerintah penghentian tembak-tembakan. Pada akhirnya tanggal 9 Januari 1948 Belanda menyampaikan ultimatum kepada Republik Indonesia untuk segera menguasai sejumlah daerah yang luas dan menarik TNI dari daerah-daerah berwilayah ke Yogyakarta. Di dalam suasana seperti itu, perjanjian Renville akhirnya didatangi pada tanggal 17 Januari 1948. Disusul dengan instruksi penghentian tembak-tembakan pada tanggal 19 Januari 1948. Perjanjian Renville terdiri dari 3, yaitu 10 pasal persetujuan gencatan senjata, 12 pasal prinsip politik, yang ketiga 6 pasal prinsip tambahan dari KTN. Isi perjanjian Renville yaitu: 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujui sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantornya di wilayah pendudukan di Jawa Timur Indonesia di Yogyakarta. Perjanjian Renville adalah perjanjian yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda yang didatangi pada tanggal 17 Januari 1948 di atas bendera kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral. USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 18 Desember 1947 dan diketahui oleh Komisi 3 Negara ATN. Commitment of Good of Case for Indonesia yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Indonesia dan Belanda dipersilakan memilih setiap perwakilan kesempatan ini. Pemerintah Indonesia meminta Indonesia Australia menjadi anggota komisi, sementara Belanda meminta Belgia dan kedua negara ATN ini meminta Amerika Serikat. Australia sendiri diwakili oleh Richard Kennedy, Belgia oleh Paul Benson, dan Amerika Serikat oleh Dr. Frank Graham, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Setelah selesai perdebatan dari tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948, maka diperoleh hasil
militer Belanda 1. Perundingan Renville berlangsung selama hampir 1 bulan. Setelah itu adanya KTN yang menjadi penengah pada perundingan tersebut. Hasil dari perundingan Renville ini antara lain sebagai berikut. 1. Wilayah Indonesia mengakui sebagai garis demarkasi atau garis panggul. Garis panggul itu garis khayal yang dibuat oleh panggul sebagai batas wilayah kekuasaan Indonesia dan kekuasaan Belanda berdasarkan agresi militer Belanda 1. 2. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang segera dibentuk. 3. RIS mempunyai kedudukan yang sejajar dengan negara Belanda dalam Uni Indonesia Belanda. 4. Republik Indonesia menjadi bagian dari negara Republik Indonesia Serikat. Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagai kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. 6. Pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah Khartoum harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. 7. Pada tanggal 12 Januari 1948, Perjanjian Renville ditandatangani. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Resa. Dampak perundingan Renville terhadap bangsa Indonesia. Naskah perjanjian Renville ini dapat menimbulkan akibat buruk bagi pemerintahan Republik Indonesia. Antara lain, pertama, wilayah Republik Indonesia menjadi makin sempit dan dikurung oleh daerah-daerah kekuasaan Belanda. Kedua, timbulnya reaksi kekerasan di kalangan para pemimpin Republik Indonesia yang mengakibatkan jatuhnya kabinet Amir Syaifuddin karena dianggap menjual negara kepada Belanda. 3. Perekonomian Indonesia diblokade secara ketat oleh Belanda. 4. Indonesia terpaksa harus menarik mundur kesatuan-kesatuan militernya dari daerah-daerah gerilya untuk kemudian hijrah ke wilayah Republik Indonesia yang berdekatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Syahir. Kesimpulan, jadi jika kita melihat kembali segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi sebelum diadakannya perundingan Renville, maka penyebab awal dilaksanakannya perundingan baru ini tidak lain disebabkan karena terdapat satu perselisihan pendapat sebagai akibat perbedaan penafsiran ketentuan dalam perjanjian tingkat dari yang mana pada akhirnya hal ini menyebabkan timbulnya penyerangan Belanda terhadap Indonesia. Agresi militer Belanda pertama dan melihat agresi yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia, Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk membuat komisi jasa yang baik bagi keduanya yang diberi nama KTN, Komisi Tiga Negara. KTN ini sendiri juga memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa dan perselisihan antara Indonesia dengan Belanda. Dengan ada dan disepakatinya perjanjian Renville ini, dilihat justru memojokkan keadaan bangsa kita dan justru semakin membuka peluang negara Belanda pada waktu itu untuk menduduki sebagai besar wilayah Republik Indonesia. Dan hal ini yang justru memicu ketidakpercayaan rakyat pada Perdana Menteri Amir Syaifuddin yang dinilai gagal karena terlalu membuka peluang Belanda untuk lebih dapat menguasai sebagai wilayah Indonesia yang dinilai lebih memiliki sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, dengan adanya perjanjian Renville yang sangat memberikan berbagai dampak yang signifikan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi kami hari